Jadi setelah tadi kita sudah belajar mengenai muatan formal dan bilangan oksidasi, sekarang kita akan belajar mengenai struktur Lewis. Struktur Lewis ini adalah struktur yang digunakan untuk mewakili gambaran dari suatu senyawa kovalen, ya. Jadi kita sebut sebagai struktur Lewis, ya. Atau beberapa referensi menyebutnya sebagai struktur dot Lewis atau struktur titik Lewis. Kenapa? Karena dalam struktur Lewis ini, misalkan suatu senyawa kovalen katakanlah H2O. Ada atom O dan ada atom hidrogen. Ketika kita menggambarkan atom oksigen, maka kita akan memberikan tanda titik di sini, atau saya lebih senangnya tanda X sih sebenarnya. Nanti itu tergantung preferensi saja. Jadi titik atau tanda X di sini itu sebenarnya merepresentasikan elektron valensi atau elektron kulit terluar yang dimiliki oleh suatu atom. Katakanlah oksigen. Oksigen elektron valensinya ada 6. Ya, seperti ini. Kemudian oksigen punya 6 elektron valensi, hidrogen itu punya 1 elektron valensi. Ya, 1 hidrogen di sini, 1 hidrogen di sini. Oke? Kemudian perhatikan, ikatan kovalen adalah ikatan yang dihasilkan dari sumbangsi bersama elektron valensi. Jadi hidrogen nyumbang 1, oksigen nyumbang 1, di sini sebelahnya juga sama, sehingga menghasilkan struktur yang Lewis yang seperti ini, kan ya? Seperti ini. Ya. Perhatikan bahwa karena pada ikatan kovalen elektron valensi itu dipakai secara bersama-sama, maka oksigen akan punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punya 8 elektron sekarang. Hidrogen punya 1, 2. Jadi 2 yang di sini itu dimiliki bersama oleh hidrogen dan oksigen. Perhatikan, dalam senyawa kovalen, hidrogen akan cenderung punya 2 elektron valensi. Inilah yang kita sebut sebagai aturan duplet. Sementara oksigen akan cenderung punya 8 elektron valensi. Inilah yang kita sebut sebagai aturan oktet. Pak, kenapa hidrogen duplet, oksigen oktet? Kenapa tidak semuanya oktet atau kenapa tidak semuanya duplet? Ini karena posisi hidrogen dan oksigen itu berbeda pada sistem periodik unsur. Ingat, hidrogen ini berada pada periode pertama, ya, periode pertama, sehingga kulitnya cuma 1, subkulitnya cuma 1 S. Maksimal bisa nampung 2 elektron saja. Jadi memang hidrogen maksimal 2 elektron, tidak bisa lebih. Oksigen, teman-teman perhatikan, oksigen itu periode kedua. Jadi punya 2 kulit. Kulit yang pertama, ya, subkulitnya 1S. Kulit yang kedua, subkulitnya ada 2S dan 2P. S bisa nampung hingga 2 elektron, P bisa nampung hingga 6 elektron, totalnya 8. Maka oksigen dan atom-atom atau unsur-unsur lainnya yang berada pada periode kedua sistem periodik unsur maksimal menampung 8 elektron, menjadi aturan oktet seperti ini. Pak, kalau begitu unsur-unsur lain yang berada di periode lebih bawah gimana? Seperti sulfur misalkan, atau fosfor. Sulfur maupun fosfor nantinya bisa memiliki elektron lebih dari 8. Jadi sulfur, fosfor yang berada pada unsur periode ketiga misalkan, itu bisa nampung lebih dari 8 elektron. Maka unsur-unsur seperti ini tidak terikat oleh aturan oktet. Nah, selanjutnya kita akan pelajari bagaimana menggambarkan struktur Lewis bagi senyawa-senyawa kovalen yang unsur-unsurnya seperti S dan P yang bisa melampaui aturan oktet. Seperti itu.